Raker terakhir DPR bersama Menhan Prabowo. Rencana pertemuan Prabowo dan juga Megawati. Pasangan Ridho akan hadirkan program dokter keliling. Wacana susu ikan masuk program makan gizi gratis. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Ramadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa Raker bersama Menko Polhukam dan juga Menkominfo membahas terkait dengan update pemulihan pada Pusat Data Nasional sementara. Rapat yang digelar ini bertujuan untuk memberikan informasi baru terkait dengan beberapa data. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenko Polhukam dan Kemenko Kominfo membahas mengenai polemik kebocoran data. Rapat berisi agenda pencegahan serangan cyber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa rapat yang digelar membahas terkait update terakhir mengenai pemulihan serangan cyber pada PDNS beberapa waktu yang lalu. Hal ini menurut Mutia perlu dilakukan mengingat publik harus mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam pemulihan pada beberapa data. Karena seperti yang diketahui bahwa sudah terdapat beberapa data yang telah pulih. Rapat hari ini terkait dengan update terakhir mengenai PDNS, artinya sudah seperti apa dan lain-lain. Karena janji kami dalam kesimpulan rapat sebelumnya dengan Menkominfo dan KPSSN. Di hari ini follow up-nya bahwa kita perlu melaporkan kepada publik sejauh mana yang sudah dilakukan pemerintah, karena kan kita dengar cukup banyak yang sudah diperbaiki, apakah sudah pulih 100% dan rencana ke depan untuk PDN-nya seperti apa, itu yang nanti akan kita lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR mempertanyakan berbagai hal terkait dugaan bocornya 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat. Data yang diduga bocor justru tidak sesuai dengan data aslinya. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo membahas mengenai polemik kebocoran data. Rapat berisi agenda pencegahan serangan siber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional Sementara di Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam Hadi Cahyanto dicecar terkait isu bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak, termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja. Menko Polhukam mengatakan bahwa berdasarkan analisis Badan Siber dan Sandi Negara, data yang bocor justru tidak sesuai dengan data asli. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Nah, ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP. Hingga kini Menko Polhukam masih menindaklanjuti dan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait soal dugaan kebocoran data. Selain itu, pemerintah akan menggelar rapat gabungan pekan ini untuk menindaklanjuti data NPWP yang bocor. Rapat ini juga akan dihadiri oleh Dirjen Pajak. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto optimis pembentukan Angkatan Cyber sebagai matra TNI keempat akan segera terwujud. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah setuju dengan rencana pembentukan Angkatan Cyber. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pembentukan Matra Siber atau Matra keempat TNI. Ia menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto juga concern terhadap Matra Siber tersebut. Hadi juga menjelaskan bahwa Matra Siber TNI ini perlu dibentuk untuk menghadapi serangan siber dari luar. Menurutnya dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity-nya adalah perang siber. Maka dari itu mantan ex-Panglima TNI tersebut menilai bahwa diperlukan satu unit dari Matra Siber untuk melakukan patroli setiap harinya. Cyber Matra keempat ini adalah dalam bagaimana kita menghadapi serangan cyber dari luar ya. Ini kan non-state ya. Dalam pertempuran modern saat ini, kita center of gravity kita sekarang adalah perang cyber.
Karena perang cyber kini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda, ya. Semuanya itu memerlukan satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi, dan kalau saya sampaikan bahwa angkatan keempat ini, Matra Cyber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa memengkarui bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk Matra keempat, termasuk Presiden terpilih kan, concern dengan Matra keempat. Ya. Dari Jakarta, Sally Siregar, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu sore kemarin. Prabowo menyampaikan permintaan maaf jika terdapat kesalahan selama 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja terakhir bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Raker tersebut menjadi rapat dengan tingkat kehadiran tertinggi di Komisi 1 dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pemaparannya, Prabowo mengungkapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR yang selalu mendukung dan membantu kinerja Kementerian Pertahanan selama dipimpin dirinya. Prabowo mengatakan apa yang dilakukan selama 5 tahun semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dirinya pun menyampaikan rasa permintaan maaf sekaligus berpamitan kepada Komisi 1 yang merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan. Lebih luas, ia menyebut bahwa tugas lebih besar telah menunggu semua pihak di masa yang akan datang. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak Ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan itu Komisi 1 DPR memuji tingkat kehadiran para anggota Komisi 1 dalam raker bersama Menhan, Menlu, serta Menkumham. Rapat ini dihadiri oleh 9 fraksi dengan total kehadiran fisik sebanyak 40 orang. Dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 rancangan undang-undang RUU Kerjasama Bidang Pertahanan, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid turut menyampaikan apresiasi atas tingkat kehadiran yang tinggi dalam rapat kerja ini. Adapun Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, serta Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri. Tingkat kehadiran fisik ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1 DPR serta 40 anggota dari 9 fraksi yang ada.
Meutia menyoroti raker kali ini merupakan tingkat kehadiran tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama kurun waktu 3 hingga 6 bulan kebelakang. Di sela pembukaan raker tersebut, Meutia turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang mampu mendapatkan 96 juta suara rakyat Indonesia dalam gelaran pemilihan presiden Februari lalu. Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, hadir di hadapan Bapak Menhan seluruh pimpinan, dan ini jarang terjadi Pak, mungkin baru hari ini dan dalam rapat pertama dengan Menhan, lengkap 5-5-nya hadir. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Apa Pak Dev, 1 tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi. Baik, saya sebelum membuka akan menyampaikan bahwa saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami Bapak Menteri Pertahanan. Bukan karena takut dengan Pak Prabowo-nya, tapi kepada beliau saat ini melekat 96 juta suara pemilih rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa permohonan maaf dari Prabowo Subianto di hadapan Komisi 1 DPR menunjukkan sikap kesatria sebagai seorang pemimpin. Sikap yang ditunjukkan oleh Prabowo merupakan hal yang sangat positif. Saat rapat terakhir bersama Komisi 1 DPR RI, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi 1 selama 5 tahun bermitra dengan Kementerian Pertahanan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa permohonan maaf Prabowo tersebut merupakan sikap kesatria yang ditunjukkan sebagai seorang pemimpin. Dan Ujang melihat hal ini adalah positif, di mana sebagai seorang Menteri Pertahanan berani meminta maaf di hadapan Komisi 1 jika selama bermitra masih terdapat kurangnya. Walaupun pihak Komisi 1 telah melihat deretan hasil kerja kerasnya dalam mengemban tugas selama 5 tahun. Permohonan maaf dari Pak Prabowo tersebut merupakan sikap yang kesatria, sikap yang gentleman ya. Dalam konteks ya tentu sebagai manusia biasa tentu ada minus-minus, ada kekurangan yang itu perlu meminta maaf kepada siapapun, termasuk di hadapan Komisi 1. Yang kedua tentu itu adalah kerendahan hati seorang pemimpin, di mana Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa ya tidak ada yang sempurna manusia itu, karena bukan malaikat. Oleh karena itu saya melihatnya itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, ya tentu sebagai bagian teladan ya untuk masyarakat Indonesia, bahwa sejatinya ketika bekerja walaupun sudah sebaik mungkin, walaupun sudah dianggap sukses, sudah dianggap berprestasi, ya tetap saja harus meminta maaf dengan segala kekurangan yang ada. Saya melihatnya ini adalah bagian daripada sikap kenegarawanan seorang Prabowo yang ditunjukkan ya di depan Komisi 1, bahwasannya ya tentu sebagai Menhan sudah bekerja dengan baik, walaupun misalkan ada kurang-kurang ya tentu minta untuk dimaafkan seperti itu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi
hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pertemuan rencana antara Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi perbincangan publik. Pertemuan tersebut digadang-gadang akan membahas tawaran koalisi. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati dibenarkan oleh Ketua DPP Partai PDIP Puan Maharani. Pertemuan tersebut dikabarkan akan dijadwalkan sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang dan akan membahas banyak hal. Puan menyebut bahwa pertemuan tersebut adalah silaturahmi penting, yang dalam pembahasannya juga akan ada terkait penawaran koalisi. Namun Puan meminta publik untuk menunggu lebih lanjut hasilnya. Adapun terkait kemungkinan pembahasan kabinet ke depan, menurut Puan, kemungkinan tersebut terlalu jauh untuk dibahas. Puan menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan juga menjaga silaturahmi dengan Prabowo. Insya Allah. Ya. Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pertemuan pimpinan MPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin lalu. Muzani menyampaikan dalam momen tersebut Megawati turut menitipkan salam hormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam tersebut dinilai sebagai bentuk kehormatan, doa kebahagiaan, dan segala hal baik yang sudah menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang dituju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Saat pertemuannya, Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sinyal terkait dengan pertemuannya bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagi publik. Sejumlah parpol pun menyebut bahwa pertemuan Prabowo bersama Megawati akan segera dilakukan. Saat ditanya awak media terkait rencana pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berharap pertemuan dengan Megawati dapat segera terlaksana. Apa sih Pak, pas ketemu sama Pak SBY, bahas apa Pak? Kalau rencana Bu Mega, rencana pertemuan sama Bu Mega itu kapan Pak? Akan berlangsung Pak pertemuan dengan Bu Mega? Insya Allah. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengaku telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut merupakan ihwal dari rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Meski demikian, Puan belum mengungkap pasti akan waktu pertemuan. Dirinya hanya memberi kode bahwa waktu pertemuan tidak akan lama lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan.
Rencana pertemuan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto disebut sebagai langkah yang sangat positif. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai silaturahmi antar kedua tokoh tersebut dapat menjadi relaksasi politik. Pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo sebelum pelantikan Presiden adalah kegiatan yang harus kita apresiasi karena ini membuka ruang komunikasi, wahana untuk kedua tokoh ini saling bertemu dan bersilaturahim kembali pasca Pilpres 2024 yang cukup berdinamika tinggi. Saya kira ini hal yang sedikit banyak bisa memberikan semacam relaksasi ataupun normalisasi hubungan maupun situasi sosial politik di masyarakat, sehingga ketegangan yang mungkin saja mengemuka dan belum reda ketika kedua tokoh ini bertemu bisa mereda, dan harapannya ada banyak hal sinergi, kemudian kolaborasi, dan harapannya memang PDIP tetap berada di luar kabinet atau pemerintahan agar sinergi dan kolaborasi yang dimaksud lebih kepada tataran check and balances, artinya ada penyeimbang, ada yang memberikan masukan kritik yang konstruktif agar pemerintahan kita semakin objektif, tidak sekedar yes man atau yes pak dan semua seperti seirama saja, tidak ada kanal bagi mereka yang tidak sepakat, tidak setuju, agar bisa didengar juga, dan ini penting bagi demokrasi yang ingin terus kita kuatkan. Pemirsa, Ketua DPP Partai PDIP Puan Maharani ini masih merahasiakan jadwal pertemuan antara Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kedua ketua umum partai politik ini dipastikan akan bertemu jika waktunya dinilai sudah tepat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PDIP Puan Maharani saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri sama-sama punya keinginan untuk segera bertemu. Namun pertemuan kedua tokoh tersebut belum terwujud dikarenakan belum menemukan waktu yang tepat. Dirinya pun menilai tempat bukanlah menjadi hal penting untuk melaksanakan pertemuan, melainkan pertemuan tersebut yang menjadi utama. Ya insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat, nggak saling tunggu-tungguan kan. Beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk, namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu di tempat yang asik. Ya, tempat kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Partai Gerindra menyebut rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat ini tengah dikomunikasikan. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko mengungkapkan dari kedua pihak tengah melakukan komunikasi terkait waktu pertemuan. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah mencuat. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menjelaskan bahwa komunikasi intens tengah terjalin di antara kedua belah pihak. Komunikasi disebut hanya tinggal mencocokkan jadwal waktu dan tempat pertemuan kedua tokoh tersebut. Jadi sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi wilayah Warakas, Jakarta Utara untuk belanja masalah. Warga curhat ke RK untuk tetap melanjutkan kartu Jakarta Pintar. Bakal calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil hadir disambut oleh warga dengan antusias. Tampak ibu-ibu menghampiri RK untuk menitipkan pesan dan berfoto. Salah satunya pesan yang disampaikan terkait keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar. RK terlihat melayani swafoto dari warga di lokasi. Ia kemudian menuju tempat warung makan gratis Zahara dan berbincang dengan masyarakat setempat. RK juga sempat dicurhati soal kemacetan yang tak tuntas-tuntas di Jakarta. Seorang ibu mengeluhkan suaminya yang kerap pulang telat. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan sederet program yang akan diusung jika nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta. RK menyebut akan merutinkan program Maghrib Mengaji kepada anak-anak di Jakarta hingga memberikan dana bagi RW untuk mengembangkan wilayahnya. Dari hasil kunjungannya ke Warakas Gang 8, Ridwan Kamil mengaku telah mendengar keluhan masyarakat dan menampung setidaknya 12 curhatan, mulai dari masalah pendataan, mendapat bantuan dari negara, warga yang tak mau jadi pengangguran, hingga tidak ada kesejahteraan untuk guru ngaji. Kegiatan belusukan tidak hanya sekedar melambaikan tangan menyapa, namun mendengarkan keluhan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ridwan Kamil melakukan kampanye hari kedua dengan belusukan ke rumah-rumah warga di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Emil menjelaskan kegiatan kali ini untuk menyerap serta menerima curhatan dari warga Pancoran. Memasuki kampanye hari kedua, calon Gubernur Ridwan Kamil mendatangi rumah-rumah warga di Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 26 September 2024. Saat melakukan belusukan, Emil memperkenalkan berbagai program yang telah dipersiapkan oleh Rido, pasangan Ridwan Kamil Suswono. Salah satunya adalah program anak sekolah Sahabat Lansia. Emil mengaku kunjungan dan juga belusukan yang dilakukan bertujuan untuk belanja masalah atau menerima keluhan dari warga Pancoran. Di antaranya persoalan banjir, pengolahan sampah, urusan tanah sengketa, dan permasalahan lainnya. Lebih lanjut, jika pasangan Ridho terpilih memimpin Jakarta, Emil memastikan semua permasalahan akan diselesaikan dengan baik. Ya, alhamdulillah di hari kedua kampanye, salah satu metode kampanye yang paling saya sukai adalah belusukan. Kenapa? Bertemu warga yang genuine, yang orisinil, menyampaikan dukungan, menyampaikan kritisinya, menyampaikan harapannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik, mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya. Kemudian sambil ke sini belanja masalah, ternyata masih ada banjir, ada masalah sampah di tanah sengketa tadi. Kemudian penghijauan saya lihat perlu ditingkatkan ya, 3-4 kali lipat. Nanti dari dana RW itulah
Salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya ibaratnya ya, yang ngurusin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Cagup Jakarta Pramono Anung menyambangi hunian sementara warga Kampung Bayam di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Kunjungan Pramono itu dilakukan di hari kedua kampanye menjelang pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Dalam video yang diunggah akun media sosial pribadinya, Pramono Anung mengawali hari kedua kampanye dengan mendatangi hunian sementara Kampung Bayam di kawasan Jakarta Utara pada 26 September 2024. Mengawali pertemuannya dengan warga, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano mengaku sudah melakukan teken surat kesepakatan atau fakta integritas dengan warga Kampung Susun Bayam agar bisa kembali memiliki hunian layak. Dalam kesempatan yang sama, Pramono terlihat mengunjungi beberapa lokasi di hunian Kampung Bayam tersebut, serta melakukan diskusi bersama warga setempat. Sebelumnya, Pramono menyebut persoalan Kampung Bayam bukan soal tiba-tiba, melainkan kasus proyek pembebasan lahan Kampung Bayam terjadi sejak 1992. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mengatakan tengah berupaya mencarikan sebuah solusi untuk menangani polemik wilayah Kampung Bayam tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ridwan Kamil dan juga Suswono akan menawarkan program anak sekolah sahabat lansia. Ridwan Kamil mengungkapkan program anak sekolah sahabat anak ini melibatkan peserta didik yang rencananya berlangsung selama 1 bulan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjelaskan melalui program tersebut akan mempertemukan sekelompok anak sekolah dengan lansia. Emil menyebut hal ini bertujuan untuk menciptakan interaksi dan juga pertukaran informasi antara anak sekolah dan juga lansia. Emil mengungkapkan salah satu masalah yang selalu dialami oleh lansia adalah dilanda kesepian. Dengan adanya program anak sekolah sahabat lansia, diharapkan dapat meningkatkan kebahagiaan hidup para lansia. Ya, kita kan ingin Jakarta itu lebih humanis ya, lebih bahagia. Ciri lansia itu kan sering kesepian. Sementara jumlah anak sekolah kan banyak. Nanti kita bikin program anak sekolah sahabat lansia sebulan sekali. Kelompok anak sekolah punya sahabat, misalkan ibu tadi ya. Nanti didatengin sebulan sekali, bawa makan, ajak ngobrol. Apa yang terjadi, ibu-ibu itu kan nanti nasihatin ya ke anak-anak sahabatnya itu. Anak-anak juga belajar tentang kearifan dari generasi sebelumnya. Dan dua-dua bahagia, di mana ada dua manusia bertemu pasti bahagia karena niatnya silaturahmi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Hari pertama kampanye Paslon Darmakun meresmikan Rumah Aspirasi Bilangan Sumur Batu, Jakarta Pusat. Paslon ini mendengarkan aspirasi dan juga berdialog dengan para pendukung sekaligus warga sekitar. Pada hari pertama masa kampanye Pilkada Jakarta, Paslon Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana meresmikan posko tim ses Kun Fayakun yang diperuntukkan sebagai rumah aspirasi bagi paslon ini di Bilangan Sumur Batu, Jakarta Pusat pada Rabu 25 September 2024. Keduanya menerima aspirasi dan para pendukung, warga setempat sekaligus melakukan dialog sebagai upaya dalam mengupayakan program kerja. Dengan tagline Jakarta Aku Aman, program unggulan ini juga merupakan sebuah program prioritas untuk memberikan perlindungan bagi warga Jakarta. Adapun dialog yang diutarakan para pendukungnya ini meliputi perhatian terhadap lansia, kader Jumantik dan kader PKK, diskriminasi usia pekerja, memberikan perhatian juga kepada guru honorer, dan masyarakat pesisir yang berproses sebagai nelayan. Para nelayan itu meminta agar tidak ada lagi reklamasi kembali. Mengenai rumah aspirasi ini adalah bentuk daripada kesetiaan, bentuk daripada wujud kita menyatakan kesetiaan kepada Pancasila. Indonesia bisa ada, bangsa kita ada, persatuan seluruh adat Nusantara karena ada Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanpa Pancasila, negara ini akan runtuh dengan sendirinya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andreas dan sahabat-sahabat saya di sini atas dihibahkannya penggunaan rumah aspirasi ini sebagai rumah atau balai gotong royong untuk memenangkan Jakarta bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat Jakarta. Ini nelayan, warga nelayan yang ada di daerah apa tadi namanya? Teluk Jakarta. Itu meminta jangan ada reklamasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku jika pasangan Ridho terpilih memimpin Jakarta akan menghadirkan program dokter keliling. Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Program dokter keliling akan digagas oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono saat dirinya terpilih memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Emil usai belusukan atau mendatangi rumah-rumah warga di Pancoran, Jakarta Selatan. Emil menjelaskan program dokter keliling nantinya akan dibiayai oleh Pemprov Jakarta yang dinilai dapat memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat berobat. Nantinya program dokter keliling akan datang ke rumah-rumah warga atau ke tempat balai RW masing-masing. Ya, ada dokter keliling nanti dibayarin oleh Pemprov untuk mereka-mereka yang kesulitan berobat ke puskesmas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi-inovasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Solihah mengucapkan selamat atas terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan juga Anak dan Pidana Perdagangan Orang di tubuh Polri. Langkah ini menjadi komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bareskrim Polri mendapat apresiasi oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati, atas terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang. Ai Mariyati menegaskan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO di tubuh Polri menandakan komitmen Polri melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, KPAI menilai hal tersebut juga menjadi bukti atas dukungan Polri terhadap kesetaraan gender. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan selamat dan sukses atas dibentuknya Direktorat PPA PPO di dalam naungan Polri. Ini menunjukkan secara kelembagaan Polri sedang meningkatkan kualitas dan merespon ekspektasi publik. Tentu KPAI menyampaikan ucapan selamat beserta ini menjadi tonggak dan momentum bersama dalam memberikan keadilan, memberikan rasa perlindungan, memberikan rasa dilayaninya publik oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang. Hal itu mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak dengan salah satunya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membentuk Direktorat Tindak Pidana Terhadap Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di tubuh Polri. Pembentukan ini diatur melalui surat telegram bernomor ST 21009 Cap 2024 yang diterbitkan pada 20 September 2024. Tujuan utama pembentukan direktorat baru ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang kerap menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi, menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri pada tanggal 20 September tahun 2024 yang lalu, yaitu Direktorat yaitu Direktorat Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Direktorat Perdagangan Orang. Karena kami melihat sendiri cukup banyak pelaku-pelaku kekerasan, kejahatan seksual, kejahatan kekerasan dan sebagainya terhadap perempuan dan anak yang kadang-kadang masih terkendala berbagai permasalahan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya direktorat ini di bawah Bariskrim, Polri betul-betul dapat meningkatkan penindakan yang tegas terhadap para pelaku-pelaku tersebut. Dengan adanya unit baru Polri itu, Kak Seto berharap adanya peningkatan pengungkapan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak karena banyaknya pelaku kekerasan hingga kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang pengungkapannya terkendala berbagai hal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Kelautan dan juga Perikanan masih memproses izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terhadap produk susu dan juga ikan. Susu ikan ini wacananya akan masuk program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam keterangannya di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengatakan pihaknya masih memproses izin BPOM untuk produk susu ikan. Ia mengakui telah diajukan sejak 3 hingga 4 bulan lalu. Ia mengatakan sejalan dengan proses sertifikasi BPOM itu, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi soal susu ikan dan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk melakukan sejumlah uji coba. Susu ikan yang belum BPOM ini dari KKP dorongnya seperti apa? Bukan belum BPOM, ini sebenarnya BPOM sudah diajukan beberapa bulan yang lalu. Nah sekarang berproses di sana. Kemarin sudah kita dorong bersama. Semoga penerbitan ini segera izin itu segera. Jadi kalau pengajuan udah berapa bulan yang lalu. Kalau di sini kan daftarnya banyak, listnya banyak, antriannya. Sudah diajukan. Lebih lanjut, Budi mengakui tidak ada kendala dalam proses izin BPOM tersebut. Harapannya izin itu bisa segera terbit tidak lama lagi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lainnya, di mana warga dihebohkan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. Seluruh mayat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya juga diduga 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi merupakan sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Beredar video di media sosial tampak ditemukan 7 remaja laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di Kali Bekasi, Jawa Barat pada 22 September Minggu pagi. Penemuan ketujuh korban itu berawal saat seorang warga sedang mencari kucing di lokasi sekitar pagi hari. Berawal saksi hanya menemukan 5 jenazah. Namun setelah dilaporkan ke kepolisian dan dilakukan pencarian lebih lanjut, total ada 7 jenazah yang ditemukan hingga saat ini. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penemuan 7 jenazah tersebut, termasuk mendalami penyebab kematian korban. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut adalah sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Dari keterangan saksi diduga korban melompat ke sungai karena takut patroli yang dilakukan kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tak ditemukan adanya tanda kekerasan ataupun luka pada 7 jenazah korban. Tak hanya itu, pihak kepolisian tegaskan terkait penyebab kematian korban masih dilakukan proses penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Sepekan kali ini.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.